Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang pemantauan tumbuh kembang pada wanita. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada wanita ini mengalami beberapa perkembangan dan pertumbuhan ya selama hidupnya, dari mulai dia lahir hingga dia mengalami masa tua hingga meninggal. Itu terjadi beberapa fase yang harus kita pelajari. Kenapa harus kita pelajari? Karena wanita ini unik ya. Jadi dari beberapa fase ini kita akan mengetahui apa yang menjadi kebutuhannya ya. Jadi ketika seorang wanita ini mengunjungi kita, mendatangi kita sebagai bidan dan memerlukan konseling, kita bisa paham dan memberikan konseling, memberikan edukasi sesuai dengan usianya dan kebutuhannya. Oke. Kita langsung saja ke definisi tumbuh kembang. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah bertambahnya jumlah dan besarannya sel di seluruh bagian tubuh yang secara kuantitatif dapat diukur. Ya, jadi pertumbuhan ini meliputi tinggi badan, berat badan ya. Jadi secara kuantitatif dapat diukur. Definisi lain menyebutkan yaitu pertumbuhan adalah adanya perubahan dalam jumlah akibat penambahan sel dan pembentukan protein baru sehingga meningkatkan jumlah dan ukuran sel di seluruh bagian tubuh. Ya. Jadi kenapa terjadi pertumbuhan ini? Karena adanya peningkatan jumlah dan ukuran sel sehingga pada tubuh wanita ini bisa bertambah tinggi ya, bisa bertambah besar. Ini karena ada jumlah dan ukuran sel yang meningkat. Kemudian definisi perkembangan itu adalah pertambahan sempurnanya fungsi alat tubuh yang dapat dicapai melalui tumbuh kematangan dan belajar. Jadi ini berkaitan dengan fungsi tubuh yang tadinya payudara masih rata ya, kemudian mulai tumbuh payudara semakin membesar dan fungsi organ lain ya yang fungsinya berubah. Kemudian apa aspek pengkajian perempuan ini terdiri dari aspek apa saja, yaitu aspek fisik dan psikososial. Kita akan mempelajari dua aspek ini di setiap fase pertumbuhan wanita, yaitu yang berkaitan dengan aspek fisik dan aspek psikososial. Aspek fisik yang akan kita pelajari yaitu yang berkaitan dengan kondisi fisik ya, kondisi fisiknya, tanda-tanda vitalnya. Kemudian nutrisinya, cairan elektrolit ya, personal hygiene-nya ini. Kemudian istirahat tidurnya, kebutuhannya seberapa. Kasih sayang dan seks ya, ini seiring berkembangnya waktu, seorang perempuan juga sangat membutuhkan kasih sayang yang kaitannya juga dengan masalah seksual. Kemudian aktualisasi diri, bagaimana seorang perempuan ini mengaktualisasikan dirinya, misalnya dalam berkarir ya, kemudian atau dalam lingkungan masyarakat. Dan ada rasa aman dan nyaman. Nah, ini adalah yang perlu kita perhatikan yang terkait dengan aspek fisik perempuan. Kemudian ada aspek psikososial. Identitas seksual, yaitu perubahan fisik dan sikap dari perempuan yang menunjukkan identitasnya sebagai perempuan. Jadi termasuk ada ciri-cirinya yang terkaitnya dengan perubahan fisik dan sikapnya.
Ini yang membedakan antara perempuan dan laki-laki. Ini ada ciri fisiknya, nanti akan kita bahas. Kemudian ada identitas kelompok, kepuasan hidup dalam sebuah kelompok dan penerimaan. Ya, ini identitas kelompok dalam masyarakat. Kemudian ada konsep diri, peran dia sendiri sebagai perempuan. Kemudian ada identitas diri, gambaran diri atau citra tubuh, serta harga diri sebagai seorang perempuan. Kemudian ada kecemasan, masalah kehidupan, ini juga terkait dengan psikis ya. Kemudian kondisi lingkungan sosial, bagaimana hubungan dia dengan lingkungannya, dengan keluarganya, dengan masyarakat, dan terkait dengan sosial lainnya. Kemudian ada faktor pendukung dari keluarga dan masyarakat, ya, sejauh mana si perempuan ini mendapatkan dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitar. Kemudian komunikasi atau hubungan dalam kelompok keluarga dan masyarakat, ya, perasaan dihargai, apakah si perempuan ini dia merasa dihargai dalam kelompoknya, dalam keluarganya, ya, atau dengan pasangannya. Ini yang paling sering rentan terjadi, ya, suatu masalah. Ini adalah biasanya seorang perempuan ini punya masalah dengan pasangannya, misalnya ini akan mempengaruhi sekali kehidupan sehari-harinya, dengan keluarganya atau dengan masyarakat sekitarnya. Nah, kemudian kita akan membahas indikator ya, pemantauan. Fase-fase apa saja yang akan kita pantau pertumbuhan dan perkembangan perempuan? Yaitu dimulai dari masa kelahiran dan pubertas, prapubertas maksud saya. Dari mulai dia lahir dengan masa prapubertas, kemudian masa pubertas, dilanjut lagi dengan masa reproduksi, ya, fase reproduksi, kemudian ada fase pramenopause, kemudian ada fase menopause dan senium. Ini adalah fase terakhir seorang wanita. Ya, kita lihat gambarnya juga dari mulai dia lahir, masih anak-anak, ya. Kemudian mulai tumbuh dari pra-remaja, ya. Mungkin masih usia-usia SD, kemudian kita lanjut ke masa remaja, ya, masa pubertas. Kemudian ada masa reproduksi, mulai matang, kemudian pramenopause, ya, menopause hingga masa senium. Ya, kita akan bahas ke 6 masa ini dari faktor fisik dan psikososial. Yang pertama yaitu masa lahir dan prapubertas. Yang pertama kita perhatikan dari aspek fisik, ya. Masa lahir dan prapubertas ini kita lihat dari mulai dia lahir, kemudian prapubertas sekitar usia 8 sampai 13 tahun atau 14 tahun. Karena masing-masing wanita ini berbeda ya. Jadi tergantung kecukupan gizinya ya, kemudian tergantung lingkungannya, psikososialnya. Dia mengalami usia berapa dia mengalami pubertas ini kurang lebih sebelum usia sebelum 13 atau 14 tahun. Ya, dia mengalami masa prapubertas. Ini berbeda-beda ya setiap orangnya. Kita lihat dari aspek fisik. Yang pertama yaitu terbentuknya bakal organ seks saat janin berusia 12 minggu. Ini dari janin masih dalam kandungan, ini baru 12 minggu sudah mulai terbentuk bakal organ seksualnya. Kemudian, sejak bayi, perempuan sudah memiliki 2 indung telur. Jadi, dalam kondisi normal, seorang wanita memiliki 2 indung telur. Ya, jadi, pertumbuhan dan perkembangan ini sudah mulai terasa ya di usia sejak bayi. Kemudian pada masa ini sel telur belum matang ya. Jadi sudah ada 2 indung telur tapi sel telurnya belum matang.
Kemudian belum menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan seks sekunder. Contohnya tadi pembesaran payudara, ini belum terlihat ya. Karena sel telur juga belum matang pada usia-usia ini. Kemudian kita lihat dari aspek psikososial, anak perempuan diarahkan untuk mengikuti budaya yang berkembang di lingkungan asuhannya. Misalnya pada hal-hal berikut ini. Anak perempuan harus jongkok saat BAK atau buang air kecil, sedangkan anak laki-laki berdiri. Ya, jadi ada budaya di lingkungan kita ini bahwa anak perempuan kalau pipis harus jongkok ya gitu, sedangkan anak laki-laki boleh berdiri. Jadi ada budaya yang seperti itu atau mungkin pola asuhannya seperti itu. Jadi dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Walaupun tetap ada yang mengajarkan pada anak laki-lakinya kalau BAK harus tetap jongkok, tetap ada. Jadi cuma rata-rata atau mungkin sebagian besar memang cara asuhannya seperti itu. Kalau anak perempuan harus jongkok, sedangkan anak laki-laki bisa berdiri. Kemudian anak perempuan diajarkan untuk bersolek ya. Jadi sejak kecil, sejak bayi bahkan kalau bayi perempuan ini apa-apa serba pink. Kalau bayi laki-laki serba biru. Ini contoh saja ya. Kemudian kalau anak perempuan dipakein bandana, dipakein jilbab misalnya, ya, rambutnya dikuncir, ya, ini adalah aspek psikososial yang terkait dengan perempuan. Kemudian rambut anak perempuan dibiarkan panjang atau dipotong secara feminin, ya. Kalau anak laki-laki ini cenderung harus pendek rambutnya, walaupun tetap ada yang orang tua membiarkan rambut anak laki-lakinya agak panjang. Kemudian perempuan dididik untuk bersikap feminin, ya. Memang didikan dari kecil disarankan atau mungkin diajarkan pada anak si perempuan ini harus bersikap feminin, berbeda dengan anak laki-laki. Ini adalah aspek psikososial dari lahir dan prapubertas seorang perempuan. Kita lanjut ke masa pubertas. Masa pubertas ini terjadi sekitar 8-15 tahun ya. Ini masa setelah prapubertas. Ya, jadi memang sekali lagi setiap perempuan berbeda-beda ya. Setiap individu berbeda-beda usia kematangannya di usia berapa. Kemudian kita lihat di pertumbuhan dan perkembangan dari aspek fisik, yaitu mulai terbentuk sel telur matur atau sudah matang. Jadi pada usia pubertas, sel telur sudah mulai matang. Kemudian produksi hormon estrogen karena pengaruh matangnya sel telur tadi, ya kan. Jadi hormon estrogen ini mulai diproduksi, kemudian mulai tumbuh tanda-tanda seks sekunder, misalnya tumbuh payudara, ya, yang tadinya payudaranya rata, sekarang payudara mulai tumbuh ini pada usia pubertas. Kemudian dilihat dari aspek psikososial, perempuan mulai tertarik pada lawan jenis dan mulai merasakan jatuh cinta untuk pertama kalinya. Ya, kalau mungkin kita lihat anak-anak SMP atau bahkan ada yang lebih muda lagi dari usia-usia SD. Ini sudah mulai ada rasa-rasa menyukai lawan jenis. Misalnya kita temui anak-anak udah bisa nulis surat buat lawan jenisnya. Nah, itu dia sudah mulai istilahnya tuh mulai masuk ke masa-masa pubertas itu tadi, ya. Bisa jadi lebih awal atau mungkin lebih lambat, ya. Itu tergantung setiap individunya. Kemudian ada masa reproduksi. Usia reproduksi ini ada buku yang menyebutkan usia reproduksi 20 tahun hingga 35 tahun.
tapi bisa kurang dari itu atau bahkan 14 tahun sudah masuk ke fase reproduksi karena dia sudah mulai menstruasi ya, atau bahkan sampai 49 tahun itu masih menstruasi juga ada ya, jadi masih bisa hamil, ini masih dalam fase reproduksi. Ya, jadi setiap individu itu berbeda-beda. Kita bahas dari aspek fisik, seorang perempuan mengalami masa menstruasi dengan keluarnya darah dari vagina. Jadi si perempuan ini sudah mulai mengalami menstruasi. Ya, mungkin bahkan sekarang pun ada anak yang usia 9 tahun itu sudah mengalami menstruasi. Ada juga seorang ibu ya yang sudah usia 40-an tahun ke atas yang dikiranya sudah berhenti haid atau haidnya sudah jarang-jarang, nggak taunya masih bisa hamil. Nah, ini masa reproduksinya memanjang ya. Jadi menurut studi, semakin cepat dia mengalami menarche atau menstruasi pertamanya, dia akan semakin lambat mengalami menopause. Tuh. Jadi semua itu tergantung gizinya. Kemudian perempuan memasuki usia reproduktif ya di usia-usia ini, kemudian sel telur dapat dibuahi karena tadi sudah mengalami masa menstruasi, sel telur sudah matang sehingga sudah dapat dibuahi. Jika melakukan hubungan intim dengan lawan jenis, perempuan ini dapat hamil, ya, apalagi pas masa subur misalnya atau menjelang masa subur, dia sudah bisa hamil apabila melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis. Bekerjanya hormon indung telur, estrogen dan progesteron, ya, ini akan semakin meningkatkan kematangan seorang perempuan secara fisiknya, ya, payudara akan semakin membesar, ya, kemudian meningkatnya fungsi organ reproduksi, ya, sehingga tadi dia sudah bisa hamil apabila melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis. Kemudian kita lihat dari aspek psikososial pada usia reproduksi, yaitu seorang perempuan mulai cemas karena proses menstruasi, ya. Kemudian perempuan mulai mencari identitas diri, gambaran diri yang dipengaruhi kelompoknya, ya. Dia sudah mulai mencari jati dirinya, gambaran dirinya, ya. Dia ini sejauh mana dia bisa berpengaruh, misalnya, ya. Bergaul dan berkumpul dengan teman-teman yang berjenis kelamin sama. Sudah mulai seneng kumpul-kumpul dengan teman-temannya, ya. Mungkin main bareng, ya, jalan bareng sama teman-temannya, berkelompok, ya. Ini dari usia reproduksi, bahkan masih sudah usia mungkin 35 ke atas pun masih senang main sama teman-temannya, ya, yang berjenis kelamin sama. Ini merupakan ciri atau aspek psikososial pada usia-usia reproduksi. Kemudian kita lanjut ke usia atau masa pramenopause, ya. Pramenopause ini terjadi sekitar 5 sampai 7 tahun sebelum menopause. Ya, bisa terjadi di usia 30 sampai 40 tahun. Ini adalah usia-usia pramenopause, ya. Aspek fisik yang kita lihat, ya, yaitu kekuatan otot dan kecakapan mental mulai mencapai puncaknya. Kemudian dimulai proses penuaan, ya, mungkin di wajahnya sudah mulai keluar flek hitam, ya. Bisa juga rambutnya ada mungkin 1 helai, 2 helai yang sudah mulai memutih. Kemudian penurunan hormon kewanitaan berangsur menurun. Kemudian proses menstruasi yang tidak teratur, ini kaitannya dengan hormon kewanitaan tadi yang mulai berangsur menurun, ya. Kemudian perasaan panas di sekitar wajah atau hot flush, ya. Kemudian produksi keringat berlebihan, kulit menjadi kusam dan kasar, ini kaitannya dengan hormon kewanitaan tadi, ya. Karena mulai menurun, berangsur menurun, jadi kulit juga cenderung kusam dan kasar. Walaupun tidak semua, ya, ini juga tergantung
bagaimana si perempuan ini merawat dirinya. Kemudian rambut cenderung kering dan rapuh. Kemudian ada perasaan ada gangguan dalam hubungan intim. Jadi mulai tidak nyaman dalam melakukan hubungan intim. Ini karena terjadi kesulitan vagina mengalami lubrikasi ya, sehingga timbul rasa tidak nyaman saat bersenggama. Ini wajar terjadi pada wanita pramenopause. Kemudian apa aspek psikososial yang terjadi pada wanita usia pramenopause, yaitu perempuan lebih banyak menarik diri dari lingkungannya, walaupun tidak semuanya ya. Jadi dia sudah mulai mengurangi aktivitasnya, misalnya sering hangout bareng teman-temannya ya, atau kegiatan-kegiatan lain, atau bahkan ada pula yang justru dia akan semakin bersemangat. Ada pula yang seperti ini ya, malah dia lebih aktif di lingkungan sosial ya. Ada juga yang seperti itu, walaupun tidak semuanya ya. Kemudian perempuan lebih sering merasa tersinggung, mudah cemas dan sangat sensitif. Ya, ini wajar terjadi pada usia pra-menopause. Gelisah karena menghadapi proses penuaan. Jadi dilihat dari sisi psikologisnya, si perempuan ini juga dia merasa, oh saya ini udah nggak muda lagi gitu, udah nggak muda lagi. Saya sebaiknya lebih banyak di rumah saja, kurangi keluar, ya misalnya seperti itu. Ini juga ada kaitannya dengan aspek psikososial itu tadi. Dia lebih sering merasa lebih sering menarik diri dari lingkungannya, gitu, merasa tersinggung, mudah cemas, sangat sensitif ya, gitu. Kemudian lanjut ke usia menopause ya. Usia menopause ini terjadi sekitar usia 45 sampai 55 tahun ya, atau pada usia ini dilihat dari aspek fisiknya, yaitu hilangnya hormon kewanitaan ya. Hormon kewanitaan mulai berhenti berproduksi ya. Kemudian menstruasi tidak muncul lagi ya, menstruasinya sudah mulai benar-benar berhenti atau sudah stop, tidak muncul lagi ya sama sekali. Kemudian organ reproduksi tidak berfungsi seperti saat fase reproduksi ya. Di sini seorang wanita sudah tidak bisa hamil karena memang sudah organ reproduksinya sudah tidak berfungsi lagi seperti pada fase reproduksi ya. Karena menstruasi juga sudah tidak muncul lagi. Berat badan sulit dikendalikan. Pada fase ini seorang perempuan jadi mudah gemuk ya, karena berat badan sulit dikendalikan. Walaupun tidak semuanya ya. Kemudian terjadi timbunan lemak di beberapa tempat karena ketiadaan hormon kewanitaan. Nah, ini yang sering juga dikeluhkan. Ini saya kok semakin kesini rasanya tambah lemak nih di pinggang dan sebagainya. Jadi itu selain karena ketiadaan hormon kewanitaan, juga pada usia ini seorang wanita ini pergerakannya sudah mulai berkurang ya, gerak badannya sudah mulai berkurang. Jadi sudah mulai terjadi timbunan lemak. Perempuan sering mudah lelah ya. Ini juga mungkin yang biasanya jalan sekitar 1 kilometer, dia biasa saja deh. Usia menopause ini sudah berbeda dengan usia-usia sebelumnya. Dia sudah sering gampang lelah. Kemudian timbul penyakit degeneratif, misalnya penyakit jantung, diabetes mellitus, gangguan ginjal, dan osteoporosis. Ini mudah menyerang. Ingat ya, mudah menyerang. Bukan berarti setiap wanita menopause akan mengalami penyakit ini. Ini juga tergantung lifestyle ketika dia masih usia anak, masih usia muda ya. Ini tergantung lifestyle-nya, tergantung bagaimana cara dia konsumsi makanan. Ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap kondisi kesehatannya pada usia menopause. Itu tadi aspek fisik. Kemudian kita bahas yang aspek psikososial. Seorang perempuan mulai mencapai kematangan hidup ya. Kematangan hidup di sini
dia sudah lebih sabar, lebih bisa memahami lingkungan sekitarnya, ya walaupun dia akan lebih sensitif, tapi dia sudah tidak seperti dulu lagi ya. Jadi dia akan lebih bisa gampang memaafkan, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya ya. Jadi pada usia-usia ini dia sudah mulai mencapai kematangan hidup. Kemudian ada masa senium ya. Masa senium kita lihat dari aspek fisik ya. Masa senium ini terjadi 3 sampai 4 tahun setelah masa menopause ya. Kita lihat dari aspek fisik ya. Ini terjadi lemahnya otot-otot yang membuat struktur tubuh menjadi bengkok ya. Walaupun tidak semuanya tergantung kondisi tulangnya juga ya, kalsiumnya juga semasa dia muda ya. Ini juga sangat berpengaruh sekali nanti ketika dia sudah mulai lanjut usia atau masa senium ya. Lemahnya otot yang membuat struktur tubuh menjadi bengkok. Makanya kita bisa lihat atau mungkin pernah melihat seorang nenek-nenek yang sudah mulai bungkuk, jalannya udah bungkuk. Nah, ini karena ada faktor otot yang membuat struktur tubuh menjadi bengkok. Gangguan sendi mulai sering timbul ya. Mungkin kita pernah jumpai juga ya pasien-pasien di puskesmas ya, atau mungkin nggak jauh-jauh deh, misal salah satu keluarga kita yang sudah memasuki fase senium ya, ini mulai sering ada keluhan ya, pegal-pegal misalnya. Ini karena memang di usia senium ini rentan terjadi gangguan sendi. Berat badan cenderung berkurang. Ini juga di usia senium berat badan dia cenderung berkurang, penurunan daya tahan tubuh ya. Kemudian ada kekuatan pendengaran pada frekuensi menurun ya. Pendengaran pada frekuensi menurun sampai 75%. Terjadi penurunan intelektual ya, atau mungkin dia sering lupa, gampang lupa ketika mungkin diajak bicara ya, masih nyambung tapi kadang kalau ketemu orang lupa ini siapa ya gitu, karena memang terjadi penurunan intelektual atau daya ingat juga mulai menurun. Kemudian kemungkinan terjadi gangguan otak secara organik atau alamiah ya. Jadi semua ini bisa terjadi ya, tergantung bagaimana cara dia mengkonsumsi makanan sejak usia mudanya. Jadi itu lifestyle itu sangat berpengaruh nanti ketika dia sudah menginjak lanjut usia. Kemudian ada aspek psikososial pada masa senium ya. Terjadi perubahan sifat, misalnya dari pemurung menjadi periang atau sebaliknya ya. Ini terjadi perubahan sifat yang mungkin bisa saja disebut sifatnya agak drastis nih, berubah ya. Kemudian lebih sensitif ya. Kemudian dari pemberani jadi penakut atau sebaliknya. Ini wajar terjadi pada usia senium. Kemudian sering timbul perilaku yang sulit diterima karena terjadi gangguan otak secara alami. Ya, kadang kita memperlakukan pasien ya, mungkin yang sudah lanjut usia ini, kadang dia sensitif, diberi nasihat atau diberi konseling ya, edukasi, kadang tidak bisa menerima atau menolak dirinya. Enggak, siapa bilang saya udah pikun misalnya. Dia kadang tidak mau menerima kondisinya. Ada yang pasien seperti itu. Tuh, tapi kita sebagai bidan harus bisa memahami seorang perempuan sesuai dengan fase hidupnya, agar edukasi atau konseling yang kita berikan ini masuk ke dalam hatinya ya, bisa diterima, dan harapannya ada perbaikan kualitas hidup pada seorang perempuan ini.
Ya, itu tadi yang bisa saya jelaskan terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan seorang wanita dari usia lahir, prapubertas, hingga masa senium. Semoga materi saya ini bermanfaat untuk kalian, bisa menambah ilmu. Ya, harapannya nanti ketika sudah menjadi bidan, kalian bisa paham ilmunya dan bisa memberikan asuhan kepada perempuan sesuai dengan kebutuhannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.